Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal rekan pendidik dan sahabat edukasi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun pada hari ini. Saya insya Allah akan mempresentasikan video bahan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Fikri Indriana Sumantri, dosen di Institut Agama Islam Nasional Harimau Bogor. Home saya di S1 PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sekaligus saya peserta PKDP tahun 2026 PTP UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, pada hari ini kita akan membahas tuntas materi tentang strategi dan metode pembelajaran IPAS di SD atau I, yang insya Allah akan interaktif, menyenangkan, dan siap diimplementasikan langsung di sekolah Bapak dan Ibu guru, khususnya di tingkat SD atau I. Oke, langsung ke slide yang kedua, yaitu landasan berbasis OB dan CTMK. Nah, pembelajaran yang akan kita rancang ini bukan sekedar mengajar biasa, melainkan berorientasi pada hasil nyata atau outcome based education. Singkatannya OB. Ada 3 capaian penting yang ingin kita wujudkan. Pertama, sesuai dengan CPMK 1, menanamkan tanggung jawab moral siswa terhadap sains. CPMK kedua, yaitu mengintegrasikan teknologi dan kearifan lokal. Ada CPMK ketiga, menguasai pedagogik modern berbasis TIK. Langsung slide yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, secara konkret setelah menonton video ini, rekan-rekan diharapkan mampu menjelaskan konsep strategi pembelajaran, memilih metode mengajar yang variatif, serta mampu mendemonstrasikan menggunakan media interaktif berbasis TIK. Mari kita pastikan ketiga tujuan pembelajaran ini tercapai hari ini. Oke, masuk ke slide 4. Apa itu strategi pembelajaran IPA di SD atau MI? Kerap kali kita bingung menyamakan strategi dan metode. Mari kita rujuk sesuai dengan para ahli. Di sini ada 3 menurut para ahli, dari Wina Sanjaya, Saiful Sagala, dan K.L. Tobing. Nah, dari kesimpulannya bahwasanya seluruh rencana tindakan oleh guru IPA yang mampu mengaktifkan seluruh potensi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, itu yang dimaksud dengan strategi pembelajaran IPA di SD atau I. Oke, lanjut ke slide yang kelima. Nah, di sini ada gambar visualisasi strategi pembelajaran IPA di SD atau I. Ada 2 gambar. Nah, sesuai yang di lapangan, mari kita lihat gambar-gambar inspiratif ini. Ini adalah suasana kelas yang aktif. Siswa tidak hanya duduk diam mendengarkan ceramah guru, melainkan memegang kaca pembesar, mengamati tumbuhan, tanaman, membuat akuarium mini, hingga memanfaatkan atau mencatat data eksperimen secara kolaboratif. Oke, masuk ke slide ke-6, yaitu ragam metode mengajar, macam-macam metode pembelajaran IPA di SDI. Oke, dari strategi besar kita turunkan ke langkah taktis bernama metode pembelajaran. Itu adalah cara guru bertindak saat menyampaikan materi. Untuk IPAS di SD atau I ada beberapa metode yang sangat direkomendasikan, yaitu inquiry, mulai metode pembelajaran inquiry, metode pembelajaran project based learning (PJBL), dan metode pembelajaran problem based learning (yaitu PBL). Mari kita bahas ketiganya secara ringkas. Oke, sebenarnya banyak sekali metode pembelajaran yang dituangkan. Oke, masuk ke slide yang ke-7, yaitu kupas tuntas tentang metode pembelajaran inquiry. Metode pertama adalah metode inquiry atau yang disebut dengan penemuan. Di sini siswa kita posisikan sebagai seorang peneliti cilik atau ilmuwan siswa cilik. Makanya dimulai dari observasi dan bertanya, misalnya mengamati perbedaan daun di tanaman, lalu melakukan eksperimen sederhana, dan diakhiri dengan analisis serta mengkomunikasikan hasil di depan kelas.
Lanjut ke slide yang ke-8, kupas tuntas PJBL. Ya. Selanjutnya adalah PJBL. Ya. PJBL itu Project Based Learning. Kata kuncinya adalah karya nyata. Kita melatih siswa berkolaborasi memecahkan masalah dengan menghasilkan produk fisik, misalnya siswa diajak membuat pupus kompos dari sampah sisa kantin atau mendesain miniatur penyaring air ini mengembangkan kemandirian dan motorik halus siswa. Masuk ke slide yang ke-9, yaitu kita kumpas tuntas tentang PBL. Ya, metode ketiga ini adalah problem based learning, itu masalah kata kuncinya fokus pada alur pemecahan salah pada pesan praktis, dimulai dengan membentuknya siswa dengan kelompok ya, seperti contohnya di gambar, mengapa tanaman sekolah kita layu gitu kan. Nah, siswa itu menyelidiki gitu kan, bahwasanya tidak ada pupuk, tidak disediakan setiap hari, makanya masalahnya adalah itu layu. Oleh karena itu akan diteliti akan dianalisis oleh para peserta didik kan, akan dirancang solusinya sesuai dengan para peserta didik. Jadi ya akan dipecahkan masalahnya. Lanjut ke slide yang ke-10, yaitu teknologi sebagai amplifier. Ya. Amplifier itu berarti alat penguat. Nah, teknologi bukan mengganti guru, melainkan alat penguat yang disebut dengan amplifier. Ya. Pemahaman siswa kita bisa memanfaatkan media digital seperti game edukasi, gitu kan, atau game-game media dan lainnya pun, maupun media manipulatif fisik seperti komunikasi ya, listrikan, keduanya akan menciptakan klasifikasi yang luar biasa tak terlupakan. Oke, lanjut ke demo praktis Canva dan Whiteboard. Oke, di sini yuk kita lihat contoh realnya. Ya, di sini saya menggunakan platform whiteboard.com untuk membuat post test sejauh mana materi kita itu tercapai, materi kita dipahami oleh para peserta didik. Oke, kita langsung pertama itu menggunakan platform Whiteboard. Kita ketik whiteboard.com. Oke, nah sudah terbuka Whiteboard-nya. Lanjut ke dashboard. Di sini ada dashboard. Nah, setelah dashboard kita klik sini buat quiz. Ya, sebelum menggunanya kepada ibu guru harus membuat soal-soal pertanyaan ya, bisa melalui PG, pilihan ganda, esai dan sebagainya. Oke, sini kita klik perpustakaan. Klik perpustakaan. Setelah klik perpustakaan, di sini kita klik tambah sumber daya. Nah, ada pilihannya quiz, presentasi, video analisis atau kartu kelas. Oke, kita klik quiz. Oke, kita tunggu pada saat. Nah, ada pilihannya, pilihan ganda, isi bagian yang kosong, multi pilih, ya, esai. Nah, di sini sudah dibuat ya. Kita tinggal memilih apa yang kita bukan sesuai ya, tersesuaikan dengan materinya. Oke, kita salah satunya klik pilih ganda. Oke, atau kita klik esai boleh ya. Nah, ini tampilannya ya, esai. Maka jelaskan apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran. Oke, nah di sini kita ketik ya. Nah, ini ada tanggapannya ya ketika dibuat. Oke, ini sampelnya ya, contohnya. Nah, setelah dibuat nanti kita klik, jangan lupa simpan soal. Nah, ini ya. Terus kita kalau mau menambahkan soal yang kedua, kita klik tambah soal. Lanjut bisa apa pilihan ya basicnya, klik ini aja. Nah, sini klik pertanyaannya apa
yang dimaksud dengan metode pembelajaran inquiry, ya. Oke, di sini kita pilihan, nanti biasanya suka ada di sini ada AI, jawaban AI langsung cepat, otomatis sesuai, ya. Simpan kalau sudah, bisa pilih sendiri, ya. Kita klik simpan soal. Ini ada beberapa detiknya, bisa pilih poin-poinnya, ya. Ada poin nilainya dari buat ini misalkan 2 poin, 3 poin gitu. Sesuaikan bisa. Nah, ini berapa detik juga, ya. Proses pengerjaannya 10 detik atau 15 detik sesuai dengan keputusan Bapak dari klik simpan soal. Oh, ada opsi. Nah, kita sangat ahli contoh, ya. Ahli pengetahuan, kan? Oh, banyak jawab. Contoh ini, ya. Oke, simpan soal. Oh, ini diskusi dan semua. Nah, kita simpan soal. Oh, ya. Nah, klik. Nah, contoh ini, ya. Kita menemukan ini. Contoh soal. Oke, itu saja. Oke, kita simpan. Ya, nanti kita kirim. Tulisnya di sini protes metode pembelajaran. Strategi metode pembelajaran. Klik simpan. Pilih pelajaran, pengetahuan alam, pilih kelas, misalkan bisa SD, kelas 1, kelas 2, kita bisa perguruan tinggi, ya. Nah, ini semua jenjang perguruan tinggi contohnya. Ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, ini sudah ada pilihan, ya. Kita simpan. Oke, sudah kita mainkan sekarang, maka tugasnya sebenarnya klasik. Nah, ini klasiknya ujian atau tim bisa ini game, ya. Contoh. Oke, kita mulai. Kita di sini klik mulai. Nah, ini yang dibagikan, ya, yang dibagikan pada peserta didik. Dan bisa dikirim linknya, gitu kan, atau bisa pakai barcode, gitu. Mulai misalkan, ya. Oke, misalkan nah ini bisa diklik, ya. Atau memasukkan kode permainan. Itu saja menggunakan jadi interaktif platform background. Oke, sekarang Canva. Hanya ke Canva, ya. Ini Canva AI. Misalkan kita buka dulu Canva-nya. Nah, ini saya sudah buat, ya, menggunakan web tanpa coding, gitu. Di AI ini Canva AI. Oke, kita Canva AI. Oke, nah di sini, ya, AI-nya kita Canva AI, sudah, ya. Nah, kita buat dulu perintah-perintahnya. Di sini saya sudah buat contoh, ya. Membuat coding sebagai berikut. Nah, di sini buatlah. Di sini kita blok, ya. Bisa kelas 5 atau kelas berapa, ya. Oke, kita buat codingnya. Approaching tanpa kita pastikan.
terus kita kirim. Nah, ini kita sudah sudah jadi ya. Nah, ini contohnya ya, kita publikasikan nanti. Ya, ada materi, gitu kan? Terus ada kuis, ada simulasi, ada refleksi, ada progres. Gitu, ya. Jadi halnya sama kita menggunakan atau membuat web. Ini masih belum dipublish, kita publish misalkan di sini kita buat bakery ya, satu harus sesuai yang dipublikasikan. Oke, kita tunggu hasil webnya dan menggunakan AI. Sudah selesai, kita buka ya status sedang judul ya, ini sampelnya aja, nanti Bapak dan Ibu guru bisa ditambahkan gitu. Ya, nah caranya sudah jadi. Pengen kita kirim linknya para peserta tadi. Itu saja media interaktifnya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila ada kekurangan dan penginapan, saya mohon minta maaf sebesar-besar. Bila itu budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.